Oke guys, jumpa lagi di bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang problem ya para konten kreator. Jadi di sini Sirtiman ini ya banyak yang ngelihat ya rata-rata sekarang ini konten kreator ya demi algoritma, demi ya pokoknya demi view, demi cuan mereka bikin konten itu ya terus terang aja terlalu cepat gitu loh. Apa sih, bukan terlalu cepat, ngomongnya juga terlalu cepat, cuma ngajarinnya terlalu cepat gitu. Ini cerita cerita dulu ya. Sirtiman itu dulu masih kecil itu saat SD SMP ini salah satu murid yang sering dapat ranking ya, kebenaran sih ya, kebenaran karena sering belajar, rajin membaca, sering ke Gramedia, sering ya pokoknya hobinya sih membaca gitu. Jadi ya seharusnya kalau misal di kelas guru nerangin apa-apa, Sirtiman istilahnya udah yang paling cepat duluan nangkep lah gitu. Ya di sini aja apa ya, dalam artian Sirtiman ini udah termasuk orang yang cepat tanggap gitu untuk kenapa, untuk mempelajari konten misalnya kayak konten tutorial ya. Tapi kalau ngelihat ke YouTube itu bener-bener orang ngomongnya tuh super cepet, kontennya tuh kayak dibikin orang tuh nggak ada napas gitu. Jadi bener-bener dia kebanyakan editing, kebanyakan di cut 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 yang ya jadinya ya mungkin apa ya, mungkin mereka habis bikin konten udah gitu seneng gitu loh, ini bakalan jadi duit deh gitu. View-nya nambah, algoritmanya pasti cocok, banyak edit, banyak teks, banyak ya putar-putar, pokoknya ciamik videonya. Cuma kenyataannya ya guys, kenyataannya kayak orang seperti Sirtiman aja yang istilahnya ya cepet nangkep, cepet belajar lah, mau belajar apa aja juga bisa, buku apa yang tebal-tebal juga dilahap gitu. Cuma kalau ngeliat orang ngajarinnya ngomongnya cepat, terus ngeliat kontennya tuh udah kayak apa ya, kereta gitu loh, gimana ya, ya terus terang bener-bener masuk kuping kiri keluar kuping kanan, jadinya kontennya sebenarnya jadinya cuma jadi konten sampah gitu. Karena apa? Karena susah dipelajarin guys tuh. Di sini makanya Sirtiman bikin konten yang bener-bener apa ya, yang bener-bener ya nggak usah buru-buru lah, yang penting masuk otak bisa. Percuma juga ngikutin orang, wah kontennya sih bagus, intinya bagus, cuma kalau dia ngajarinnya cepat, banyak tutorial yang apalah yang ya masa kita harus pause pause pause, kalau kebanyakan diinterupsi, otak kita tuh bakal kayak apa ya, ya ibaratnya kalau kita denger musik ya, zaman dulu denger kaset ya, dikit-dikit pencet pause, dikit-dikit pencet pause, itu ya jadinya nggak enak. Lagu yang seharusnya dari awal sampai akhir enak, itu jadinya nggak enak gitu. Ya seperti itu kalau belajar, kalau kebanyakan apa ya, kalau harus benar-benar ya kebanyakan diulang, jadi makan waktu gitu. Kita putar lagi dari awal, kita putar lagi dari awal, ini belajarnya jadi makan waktu gitu. Sebenarnya jadinya kan sama aja, mendingan belajar yang gampang dimengerti, pelan tapi pasti masuk ke otak, masuk jadi benar-benar bisa kita praktekin, bisa berguna gitu. Cuma mereka bikin kontennya bagus, idenya cemerlang, poin-poinnya, bantuan dari informasi, sumber-sumber artikelnya juga keren. Cuma kalau disampaikannya kayak kereta ekspres, otak kita tuh ada keterbatasannya gitu guys. Kita bakal kesulitan menangkap apa yang ada gitu. Ya, ya seperti tadi, kalau harus di-post dan diulang-ulang, itu jadinya apa ya? Jadinya tuh jadi jadi kebanyakan interupsi. Jadi otak kita jadi kebanyakan interupsi, informasi mau masuk di post, kita ulang lagi. Otak jadi capek kalau kayak gitu. Lebih baik pelan-pelan biar ngerti, kalau nggak ngerti diulangnya, dijelasinnya lebih, ya itulah kalau orang kayak di
kembali ke sekolah ya, sekolah dasar atau SMP. Gurunya harus sabar. Kenapa? Karena percuma ngomong ini cepet-cepet, muridnya juga nggak bakal paham, kelewatan, kecepatan. Makanya diulang lagi. Dulu ada guru yang matematika udah mulutnya cerewet, ngajarinnya cepet. Nggak ada yang masuk murid-muridnya, merah semua matematika. Ada lagi satu guru matematika juga, yang namanya cowok ya, dia ngajarinnya santai, humor. Nah seperti itu, jadi murid-muridnya ya masih bisa istilah dulu merah, sekarang masih ya bisa dapat angka 6 atau 7 karena emang enjoy gitu loh. Kalau yang cepet-cepet kayak gitu gimana, kita otak kita tuh disuruh kerja nangkep data ya istilahnya. Kalau otak kita masih RAM-nya masih 4, disuruh disuruh ngerjain tugas yang RAM 8 gitu ya emang berat gitu loh. Pertama berat, kedua emang ya umumnya ya rata-rata tuh orang tuh ya mungkin kayak nggak mudah untuk menerima apa informasi atau pelajaran tutorial gitu. Harus benar-benar pelan-pelan ngomong seperti anak SD atau SMP. Ya karena banyak sekarang ya generasi-generasi yang sekarang ya milenial atau apalah istilahnya, generasi Z. Itu orang-orang yang mager gitu. Mereka menerima konten yang berat-berat aja udah mabok gitu. Jangankan yang ini ya, kayak adanya Sirtiman sendiri aja baru diomongin konten sedikit aja dia udah kayak nerima, mentalnya tuh kayak terkoyak-koyak gitu. Nah, di sini ya perlu dipertimbangkan untuk konten kreator ya, agar bikin konten di 2024, agar bikin konten yang buat orang gitu. Jangan buat cari duit doang gitu. Yang buat orang. Ya kita kalau berguna buat sesama itu ya pemimpin menghasilkan pemimpin ya. Percuma juga kalau kita ya cari duit doang tapi orang tuh nggak dapat manfaat ya. Mungkin suka sama channelnya, mungkin ya ininya bagus gitu. Cuma kalau dia ngajarinnya ya kayak kereta cepat kayak gitu ya percuma gitu. Banyak orang yang kecepetan lah, nggak bisa ngikutinnya gitu, percuma gitu, jadi kontennya jadi sampah. Di sini mulai ya saatnya ya. Dulu mungkin oke lah, demi algoritma, demi ya pokoknya mau untuk foya-foya aja. Semua sekarang untuk ngajarin sesuatu ya orang tuh biar biar nancep di benak dulu lah. Ngajarinnya tuh ya slow gitu. Ya kayak konten ini ngomong nggak terasa, tahu-tahu udah mau 10 menit. Kalau mereka bikin tutorial bisnis online, tahu-tahu 5 menit doang. Gimana caranya gitu? Bisnis online ya 5 menit doang. Percuma mau kontennya diedit, dipotong-potong ini itu. Akhirnya jadinya konten yang kecepatan, yang nggak bisa dimengerti banyak orang gitu. Nah di sini ya mau umumnya rata-rata orang tuh nggak bisa nangkep konten cepet-cepet. Umumnya deh, apalagi generasi sekarang ya dibanding generasi dulu itu yang lebih haus akan ilmu, harus nyari ilmu tuh harus ke toko buku, harus beli ya, cari sumber buku-buku bekas atau apa ya. Sekarang kan segala sesuatunya di YouTube, Google, TikTok, IG, nyari apa-apa seperti itu, tanya ChatGPT, AI. Nah itulah makanya agar mulai dipertimbangkan ya, jangan bikin konten yang kecepatan buat orang itu, buat manusia gitu. Bikinlah ya kita tahu mereka ngomong bisa cepet kelar, bahas ini dalam sekian waktu 5 menit kelar itu. Cuma kembali lagi, apa orang dapat ngerti gitu loh apa yang diomongin kalau kecepatan kayak gitu. Ya sekarang kalau dibanding pelan-pelan kan, ternyata begini gampang diikutin gitu aja intinya kan. Sebenarnya kan gamblang ya, gampang diikutin, cuma kok ya orang-orang pada apa ya, ngelihat algoritma, ngelihat takut takut apa sih, di kontennya ditinggal orang, orang dibikin stay terus.
ya stay terus, cuma kalau nggak ngerti ya buat apa juga gitu loh. Kayak kita tuh hidup ya harus berguna lah ya, apa yang ilmu yang kita bagikan itu kalau bisa orang bisa ya bisa mengimplementasikan gitu. Kalau cuma didengar dilihat doang terus udah jadi kayak nonton film doang, ya susah gitu. Banyak kan orang kan kayak nonton film aja ya, menonton udah seneng. Cuma kan harusnya kalau yang paham film itu sebenarnya syarat akan informasi, syarat akan istilahnya nasihat, jangan syarat akan istilahnya entah itu quote atau ya pokoknya kata-kata mutiara, syarat akan ya pokoknya pesan yang tersirat itu yang bisa diambil hikmahnya dengan menonton film seperti itu. Begitu juga kalau video konten, ya kalau konten yang ya istilahnya yang nonton orang planet lain ya bisa-bisa aja gitu, yang intelijensianya tinggi, makhluk UFO. Cuma kan kita manusia gitu, nonton konten yang mudah dipahami, mudah diikutin gitu, mudah diimplementasikan seperti itu. Ya jadi itu aja guys, kalau bikin konten ya tahun 2024 mulai ya buat orang tuh, jangan buat bukan orang gitu. Oke, jadi itu aja guys. Komennya jangan lupa, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.